Kembali Anda menyaksikan BGN Talks, kali ini masih bersama saya Andre Sinaga dan tema yang kita bahas pada hari ini adalah gizi untuk semua, membangun literasi dan kemandirian gizi lewat program makan bergizi gratis. Kali ini narasumber yang sudah siap berbincang dengan saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ali Komsan MS, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya, Pak? Ya. Baik, kita langsung berbincang Pak mengenai tema besar kita pada hari ini adalah gizi untuk semua, membangun literasi dan kemandirian gizi lewat program makan bergizi gratis. Kalau dari kacamata Bapak, untuk pertanyaan awal adalah bagaimana Prof melihat posisi gizi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas dan juga produktif ini? Ya, kalau kita lihat data nasional sekarang ini persoalan gizi yang sebenarnya masih belum tuntas diatasi adalah stunting. Dan stunting itu ada kaitannya juga dengan bagaimana perkembangan anak-anak kita ketika mereka memasuki usia sekolah. Karena stunting itu bisa terkait dengan perkembangan otak. Nah, oleh karena itu dengan masih tingginya angka stunting 19,8%, maka itu kita dalam posisi di perbatasan untuk masuk melebihi 20% lagi, meskipun sudah turun dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana anak-anak kita ini yang stunting bisa memperoleh makanan yang baik, bergizi, berkualitas, sehingga proses stunting itu tidak berkelanjutan. Nah, saya inginnya adalah bahwa memang stunting itu fokus pemerintah selama ini adalah pada anak balita. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak usia sekolah itu ternyata sekarang juga masih banyak yang stunting. Ya bisa 15-23% angka stunting pada anak-anak usia sekolah. Padahal anak usia sekolah ini adalah anak-anak yang masih dalam pertumbuhan fisik. Mereka bisa tumbuh fisik itu mungkin sampai 18 tahun ketika akan lulus SMA. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan program MBG, maka ini harapannya anak-anak ini mendapatkan asupan gizi yang baik, dan kemudian bisa mengejar ketertinggalan stunting di saat balita, dan itu tidak berlanjut sampai usia sekolah. Dan tentu saja ini saya mempunyai asumsi bahwa performance akademik anak-anak itu akan membaik seandainya gizinya sudah bagus. Dari data yang disampaikan Prof tadi itu terkait stunting, sebenarnya tantangan terbesar apa nih ya untuk mengubah sebuah kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan makan masyarakat ini dengan makanan yang bergizi? Jadi sebenarnya ada dua hal yang perlu dicermati ya. Ketika kita bicara bagaimana saya bisa memberikan makanan yang baik untuk orang-orang Indonesia dari sisi pemerintah, adalah bahwa saya harus memberi kesempatan orang-orang itu memperoleh akses makanan yang mudah dan terjangkau. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari aspek bagaimana literasi gizi, pemahaman gizi, pengetahuan gizi itu menjadi salah satu upaya yang menjadi wahana bagi masyarakat untuk saya bisa memilih makanan yang baik. Nah, oleh karena itu perbaikan gizi itu harus dilandasi oleh penyediaan lapangan kerja yang cukup, penghasilan yang memadai, sehingga angka kemiskinan itu menjadi sesuatu yang memang harus kita tekan. Nah, kemudian tentang literasi gizi, peningkatan pengetahuan gizi, itu mau tidak mau memang harus diawali sejak anak berada di sekolah. Dan berada di sekolah itu bukan sekedar SD, SMP, SMA. Bahkan mereka sejak berada di PAUD, di TK, itu sudah harus dikenalkan dengan bagaimana mereka memahami makanan yang beragam, bergizi, sehingga terpatri di pikiran mereka, saya itu kalau makan harus seperti ini loh. Ya, dan itu terbawa terus sampai mereka dewasa nanti. Berarti itu berbicara mengenai edukasi ya? Kalau misalnya dari pendapat Prof sendiri, program MBG ini tuh berperan sebagai sarana edukasi kah untuk terkait pemberian makanan bergizi kepada anak-anak? Ya, satu hal yang saya cermati ketika pemerintah meluncurkan MBG adalah bahwa menu yang disajikan itu paling tidak terdiri dari 4, nasi, sayur, lauk, buah. Kadang-kadang muncul susu, ya. Tapi nasi, sayur, lauk, buah itu sebenarnya sudah mencerminkan keberagaman yang harus dikonsumsi anak-anak. Dan kemudian ketika anak-anak itu sudah terlatih terbiasa melihat nasi yang beragam atau makanan yang beragam itu seperti ini loh, itu nanti menjadi terpatri di benak anak bahwa kecukupan gizi itu terpenuhi kalau saya makannya nasi, sayur, lauk, buah. Sehingga itu tidak langsung
sebenarnya memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita makanan yang beragam yang seperti ini contohnya. Tapi tentu saja sebenarnya MBG itu masih perlu dilengkapi dengan aspek edukasi langsung kepada anak-anak melalui mata pelajaran yang mereka peroleh. Misalnya ada mata pelajaran Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Ada pendidikan IPA atau Sains. Itu semuanya bisa disisipkan pesan-pesan gizi, ya. Jadi saya inginnya itu anak-anak kalau belajar di dalam mata pelajaran itu tidak hanya sekedar karbohidrat gunanya apa, protein gunanya apa. Itu adalah basic science, ya. Tetapi sekarang harus bicara tentang implementasi tentang gizi terapan. Jadi kalau Anda kurang gizi dampaknya seperti ini, kalau Anda kelebihan gizi seperti ini. Nah, oleh karena itu kurang gizi, kelebihan gizi itu sekarang menjadi problem di Indonesia juga, yang disebut dengan double burden of malnutrition. Fenomena gizi kurang masih banyak, fenomena gizi lebih mulai bermunculan. Ya, kadang-kadang menjadi 3 masalah, triple burden of malnutrition itu karena persoalan gizi mikro seperti anemia yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Gitu. Sebenarnya jadi faktor kunci seperti apakah untuk bisa mendorong dan juga merubah perilaku makan sehat ini di rumah dan juga di sekolah? Ya, kalau saya melihat anak-anak itu menjadi agen perubahan. Ketika dia mendapatkan menu yang baik dari MBG, ya, maka mudah-mudahan dia bisa menjadi orang atau anak yang mempengaruhi keluarganya di rumah. Makanan yang baik harusnya seperti ini. Kalau kita bisa melihat di wilayah-wilayah yang terpencil, anak balita kadang-kadang makannya nasi dengan kuah aja loh. Ya, nasi dengan kuah, asal kuahnya itu ada fat-nya dikit kan gurih, enak. Dan itu anak-anak bisa menikmati itu meskipun gizinya itu nonsen lah. Ya, dari nasi saja. Nah, oleh karena itu ketika nanti anak-anak itu berkenalan dengan makanan MBG yang paling tidak 4 jenis yang diberikan, maka dia bisa menjadi agen perubahan di rumahnya sendiri. Kuncinya adalah bahwa orang tua mempunyai akses untuk mendapatkan makanan yang baik tadi dengan pendapatan atau penghasilan yang diperolehnya. Gitu. Prof, kita ngobrolin soal terkait relevansinya antara literasi gizi dan juga pangan lokal. Menurut dari kacamata Prof sendiri, bagaimana peran pangan lokal sendiri ini untuk mendukung menu bergizi yang terjangkau dan juga berkelanjutan sebenarnya itu, Prof? Ya, jadi sekarang ini salah satu problem yang dihadapi kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah keberagaman atau diversifikasi konsumsi pangan dengan pemanfaatan pangan lokal itu masih penuh dengan tantangan. Sebagai contoh, dari dulu kita makan nasi, tapi sebenarnya pengganti nasi itu ada singkong, ada ubi jalar, ada sagu, ya, kemudian ada jagung, yang semuanya itu nyaris sudah kita tinggalkan. Dulu ada etnis-etnis tertentu yang makanan utamanya jagung, ada yang ubi jalar, ada yang sagu. Semuanya sekarang sudah tereliminasi, akhirnya mereka semuanya makan nasi. Sehingga beras itu menjadi komoditas yang penuh tekanan lah. Dari banyaknya mulut orang Indonesia yang harus mengkonsumsi beras tadi. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa diversifikasi belum berhasil benar. Kalau kita bicara diversifikasi di meja makan, maka itu dicerminkan oleh nasi, sayur, lauk, buah. Ya, itu adalah diversifikasi menu di meja makan. Tapi diversifikasi menu pangan pokok ini menurut saya belum cukup berhasil. Nah, sekarang dengan kalau kita mengutamakan pangan lokal, itu harusnya semuanya bisa dipenuhi. Kalau kita bicara pangan yang tidak lokal itu apa sih? Terigu. Makanya terigu itu bisa menjadi isu yang sensitif ya ketika ada program nasional semacam ini, lalu tiba-tiba terigu masuk menjadi bagian di situ. Karena petani kita nggak pernah menghasilkan terigu. Ya, jadi ketika kita kemudian misalnya MBG itu membolehkan adanya terigu sebagai pangan pokok yang dominan, itu yang diuntungkan adalah petani-petani dari luar yang menghasilkan terigu. Nah, kemudian tentu saja dengan keanekaragaman wilayah yang ada di Indonesia, ya, kalau wilayah timur akan menekankan komoditas lokal ikan, bagus, silakan. Karena itulah yang utama dan bisa dihasilkan dengan murah di sana. Di wilayah barat ternyata ada telur, ada daging, ayam, ya, maka silakan. Itu juga sudah dapat dikatakan sebagai produk lokal. Nah, oleh karena itu yang harus kita perhatikan. Kemudian sayuran, buah-buahan,
Nah kalau buah-buahan itu kan semuanya tergantung pada musim. Ketika musim rambutan ada rambutan, ketika musim jeruk ada jeruk. Tapi ketika kita bicara tentang pisang, pepaya, itu dapat dikatakan buah-buahan yang nyaris tidak kenal musim. Ya, benar. Sehingga itu harusnya bisa dilakukan oleh setiap wilayah menghasilkan pepaya atau pisang yang kemudian menjadi bagian dari menu makan bergizi gratis. Ya, ini kita bicara tentang daerah-daerah yang relatif tidak terpencil ya. Kalau terpencil, terluar, maka mungkin tantangannya akan berbeda. Prof, dari berjalannya program MBG ini yang sudah berjalan beberapa waktu ini, dari data yang Prof miliki, daerah-daerah mana saja kah yang sudah menggunakan pangan lokal ini untuk dalam satu omprengan itu ada panganan lokalnya untuk MBG-nya. Jadi kalau saya melihat dari berbagai informasi dari tayangan televisi, ya, maka yang MBG yang disajikan oleh SPPG, maka itu mostly saya bisa mengatakan hampir semuanya sudah menggunakan pangan lokal. Lalu apa pangan tidak lokal yang seringkali dipertanyakan oleh masyarakat? Ketika SPPG-nya menyajikan burger, nah, burger itu ada apa? Terigu di dalamnya. Ya, maka kita bicara tentang sesuatu yang tidak lokal lagi. Meskipun kemudian disampaikan bahwa ini adalah sesekali muncul supaya anak nggak bosan. Ya, variatif maksudnya. Variatif. Tetapi sorotan masyarakat itu berbeda. Karena masyarakat sudah tahu MBG itu harusnya lokal. Kalau lokal maka bagaimanapun yang namanya burger itu tidak disajikan. Kan orang Indonesia itu jumlah kepalanya banyak yang kemudian berpikir ini keliru, ini tidak keliru, ya kan? Kalau memang itu harus lokal, udah sajikan saja yang lokal, ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka orang-orang yang kritis akan selalu bersuara bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya kurang pas ketika menyajikan burger, menyajikan spaghetti. Itu menjadi tidak pas. Tapi kalau mau strict semuanya harus lokal, maka lokal. Padahal di dalam situ ada kandungan gizi, proteinnya ya, pasti karbonya ya. Kalau kita bicara burger itu ada dagingnya, pasti protein. Kemudian terigu itu selain sumber karbohidrat juga sumber protein. Sama kita bicara beras, kemudian spaghetti, kemudian burger, itu meskipun karbohidrat tetap ada proteinnya. Ya. Jadi tidak berarti bahwa itu jelek, tetapi bagaimana kecintaan kita pada pangan lokal supaya petani-petani kita ini juga bisa hidup dari adanya program nasional ini. Nah, ngomongin soal pendekatan lebih kontekstual dari di sekolah, sebenarnya pendidikan gizi di sekolah ini kan sudah cukup efektif sebenarnya. Nah, perlukah ada juga pendekatan yang lain untuk lebih kontekstual, khususnya bagi mungkin yang masyarakat yang kritis ini? Ya, jadi saya berharap ya kita ini kalau memang mendukung MBG, ya, maka memang hal-hal yang kurang pas diluruskan, hal-hal yang pas itu harus ditingkatkan. Intinya itu. Jadi tentu saja kalau itu bisa diterima dengan baik oleh pemerintah, maka intinya MBG ini bisa memberikan kontribusi yang sangat penting bagi anak-anak kita. Kontribusi gizi nanti harapannya adalah stunting berkurang. Kontribusi kecerdasan, maka academic achievement dari anak-anak menjadi lebih baik. Apa sih ukuran academic achievement? Indonesia itu ikut program for International Student Assessment atau PISA. Dan kita berada pada posisi 15 terendah dari sekitar 80 anak SMP umur 15 tahun yang disurvei oleh PISA ini. Apa yang diukur oleh PISA adalah membaca, sains, dan satu lagi matematika. 3 ini aja yang diukur. Dan kita pada posisi 15 terendah. Dan sebelumnya kita bahkan menduduki peringkat 64 dari 65 negara. Jadi itu indikasi apa? Bahwa kita ini dari segi academic achievement masih sangat kurang. Jadi kalau MBG ini berjalan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita lihat nanti ukuran PISA-nya seperti apa. Nilai matematika, membaca, dan sains itu harus bisa seperti apa yang diinginkan pemerintah. Itu menurut saya menjadi tolak ukur penting kalau MBG itu memang dimaksudkan agar anak-anak kita menjadi lebih cerdas. Itu kan kita ngobrolin soal keberlanjutan ke depannya. Sebenarnya konsep kemandirian gizi ini supaya bisa meraih apa yang dikatakan indikator di PISA itu supaya lebih tinggi lagi sebenarnya dan bisa diterapkan di tingkat keluarga. Bagaimana konsepnya yang harus dilakukan khususnya di rumah? Ya, kalau di rumah itu intinya adalah
makan itu adalah tanggung jawab ayah ibunya. Oke. Ya, bahwa dia harus memberi makan kepada anak-anak yang akan menjadi penerusnya. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana ibu-ibu di rumah itu mendapatkan literasi gizi edukasi yang baik? Kalau mereka itu masih mempunyai anak balita, salurannya adalah posyandu. Oke. Di sana ada kader gizi, ada bidan, kemudian ada tenaga pelaksana gizi puskesmas yang setiap saat bisa berinteraksi dengan mereka. Itu adalah satu-satunya cara mereka bisa memperoleh informasi gizi yang pas dari mereka itu. Sedangkan anak-anak kembali pada persoalan sekolah. Itu urusannya sekolah, supaya sekolah bisa memberikan masukan seperti tadi. Nah, kalau terkait dengan MBG-nya sendiri, kalau MBG itu juga akan melakukan penguatan di dalam literasi gizi, harus ada orang yang ditugaskan. Kalau tidak, maka MBG itu ngurusin makanan saja. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada orang yang ditugaskan untuk meningkatkan literasi gizi baik orang tua, guru maupun kepada siswanya. Kan setiap hari rutin itu nganter makanan, dimakan, ngambil ompreng, selesai. Ya. Jadi kita tidak bisa berharap kepala SPPG itu nanti ngasih edukasi gizi. Kepala SPPG itu kerjanya dari malam sampai pagi sampai siang, bekerja terus. Dia kecapean untuk memberikan edukasi gizi. Nah, oleh karena itu di sini kita itu di setiap kecamatan ada tenaga pelaksana gizi. Bagaimana kita bisa sharing anggaran dari MBG puskesmas supaya sebagian anggaran MBG yang sangat besar itu masuk puskesmas, puskesmas bisa melakukan perannya sebagai edukator gizi di sekolah-sekolah. Karena di puskesmas itu ada Ausrem, ya, anak usia sekolah dan remaja. Divisinya itu termasuk diantaranya adalah membagikan tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah itu tidak akan jalan kalau tidak disertai edukasi. Jadi saya kira ketika BGN mempunyai anggaran yang sangat besar, itu alokasinya sebagian untuk daerah itu adalah untuk puskesmas, dinas kesehatan, badan POM, ya semuanya itu terlibat sehingga itu akan menimbulkan sinergi yang baik di atas. Ya, karena saya ingin tahu bahwa BGN itu kan aparat di daerahnya sangat kurang atau nyaris tidak ada, kecuali kepala regional, kemudian ada korwil kabupaten, itu saja. Tapi yang sistematis melibatkan puskesmas, dinkes dan sebagainya itu yaitu urusan anggaran masing-masing. Nah, sekarang kalau itu disuplai oleh BGN sebagian anggarannya, pasti mereka antusias untuk terlibat. Harapannya seperti itu ya, jadi bisa bersinergi. Betul. Benar sekali. Nah, kalau dari menurut Prof sendiri, indikator untuk menilai keberhasilan MBG dari sisi perubahan perilaku gizi masyarakat ini apa sih, Dok? Prof, yang baru berjalan beberapa saat ini? Ya, jadi kalau kita melihat ukuran keberhasilan MBG itu yang pertama adalah status gizi. Status gizi. Yang kedua nanti adalah termasuk ukuran seberapa banyak remaja-remaja kita itu yang menderita anemia. Itu juga persoalan gizi. Kalau status gizi itu hanya diukur berat badan, tinggi badan, itu bisa diukur setiap tahun. Kemudian anemia, tadi kita bisa lihat, saya baru saja melakukan penelitian di Cianjur, itu 25% anak-anak mengalami kekurangan darah. Ya, jadi itu menderita anemi anak-anak remaja SMA. Kalau ketika remaja SMA anemi, nanti mereka kuliah, kemudian menikah dan anemi, itu peluang melahirkan anak stunting besar. Peluang melahirkan anak-anak yang berat badan lahirnya kurang itu besar. Nah, ini oleh karena itu harus dicegah. Jadi oleh karena itu mungkin MBG ini nanti juga salah satu indikator pentingnya adalah seberapa banyak keberhasilan mengentaskan anemi, seberapa banyak bisa meningkatkan tinggi badan anak-anak, seberapa banyak bisa mengatasi problem kegemukan yang dihadapi anak-anak. Itu adalah urusan gizinya. Urusan kecerdasannya adalah bagaimana anak-anak itu nantinya bisa lolos dari tes academic achievement tadi, dari matematika, kemudian kemampuan membaca, dan sains. Itu saja ukurannya. Saya kira ukuran PISA itu ukuran yang bersifat internasional, dan itu membandingkan antar negara. Jadi sebagai negara besar kita jangan posisinya di bawah terus lah, ya. Sekali-kali kita muncul di atas karena kita mendorong aspek edukasi dengan baik, termasuk support gizi dari MBG ini. Kalau dari menurut data yang dimiliki sama Prof sendiri, wilayah Indonesia Timur, Tengah, sama Barat ini yang paling besar dampak baiknya dari MBG ini wilayah mana? Kita mengetahui problem gizi itu banyak di wilayah timur. Kita bicara tentang Papua, Maluku, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Maka ketika dia diberikan MBG yang bagus,
itu pasti akan lebih responsif. Karena mereka selama ini mungkin merasa kurang dari makanan bergizi. Itu akan berbeda dengan wilayah barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Pulau Jawa. Itu adalah anak-anak yang umumnya gizinya tidak seburuk di wilayah timur. Ya. Maka ketika mereka diberi juga intervensi yang sama, responnya tentu tidak setinggi anak-anak di wilayah barat. Meskipun di wilayah timur ya, meskipun kemiskinan itu ada di mana-mana. Kita bicara wilayah barat, ada nggak wilayah barat yang kondisinya itu tidak sebagus wilayah barat yang lain? Ada. Misalnya Nanggro, Aceh, Darussalam. Itu angka stuntingnya masih tinggi. Ya. Jadi angka stunting sebagai salah satu indikator keberhasilan program-program gizi masyarakat itu dipakai sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di wilayah masing-masing. Sehingga kalau ada wilayah yang stuntingnya tinggi, itu Pak Bupati, Pak Gubernurnya malu. Ya, karena kenapa saya ini seolah-olah tidak melakukan program apa-apa kok stuntingnya tinggi terus. Ya, jadi potret di barat ada, potret di timur ada, tapi potret di timur lebih menonjol, lebih jelas daripada potret di barat. Nah, oleh karena itu ketika kita konsentrasikan MBG pada wilayah-wilayah yang kekurangan, itu strategi yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi sudah ada suara-suara bahwa MBG ini harus fokus pada anak-anak atau populasi yang memang rawan untuk mengalami kurang makan. Siapa itu? Mereka di wilayah timur. Ya, tapi karena ini sudah merupakan program besar dari pemerintah, maka kita menyebutnya program blanket approach. Blanket approach itu Anda kurang, Anda lebih, saya kasih semua. Seperti kita makan garam lah. Garam itu dikasih yodium, semua. Yang kaya, yang miskin, makannya garam beriodium. Nah, ini sama saja. Anda kurang gizi, Anda cukup gizi, semua saya kasih MBG. Pukul rata. Pukul rata, namanya blanket approach. Nah, kemudian tentu saja kita, kalau saya melihat pemerintahan sebelumnya, ya itu ada yang disebut dengan pendekatan pro-pur. Pro-pur itu saya lebih pro pada orang yang miskin, yang membutuhkan. Nah, jadi kalau kita melihat problem gizi, problem kemiskinan menonjol di wilayah timur, oke, kita fokus di sana. Tantangannya besar, tetapi sebagai latihan bagus. Ya kan? Artinya bahwa bagaimana Anda menciptakan rantai pasok pangan, ya, yang bisa mensuplai MBG. Cari daging ayam susah, cari telur susah, dan itu harus disediakan setiap hari. Nah, itu kan tantangan yang harus dihadapi oleh SPPG di wilayah timur. Kalau kita bicara di Jawa kan enak, daging ayam banyak, telur banyak, ikan banyak. Ya. Semua tersedia. Semua tersedia, sehingga ya seperti kita menciptakan perusahaan catering yang semua suppliernya itu sudah ready, sudah siap. Tapi kalau wilayah timur ya perjuangannya sangat berat. Nah, dari karena Prof melihat wilayah timur perjuangan yang sangat berat dari segi tantangan geografis juga mungkin persebaran juga agak lumayan luas seperti itu. Hal-hal indikator apa aja ataupun hal-hal spesifik apa aja sih yang sebenarnya mesti diperhatikan teman-teman dari BGN sendiri? Jadi kalau saya melihat bahwa di wilayah timur itu aspek ketersediaan pangan sangat terbatas, ya, sehingga itu menimbulkan problem tersendiri bagi SPPG yang mau mendirikan saja. Mereka sudah, kalau ada bayangan ketakutan, kira-kira suppliernya mampu nggak menyediakan yang saya harapkan. Sehingga sekarang ini di Kupang itu hanya ada sekitar 9 sampai 10 SPPG. Tapi di Serang, Kabupaten Serang, itu sudah ada hampir 40 SPPG. Sama-sama kabupaten, tapi kita lihat kesiapan timur kan berbeda dengan kesiapan barat. Seperempatnya saja. Karena kalau saya membuat di wilayah timur, itu saya harus memikirkan bagaimana penyediaan pangan-pangan tadi supaya suplai ke SPPG itu tidak terkendala. Karena saya sudah kontrak, saya harus menyediakan makanan 2.000 sampai 3.000 setiap hari. Dan ini sekarang bukan 5 hari lagi, 6 hari. 6 hari. Ya, maka itu membuat wilayah timur itu harus berpikir ketika saya akan mendirikan SPPG di sana. Di wilayah barat hal itu tentu tidak akan senjelimet itulah. Ya, jadi oleh karena itu saya mempunyai sedikit pemikiran bahwa SPPG ini jangan disamaratakan dengan target 3.000 sampai 4.000, ya. Tapi ciptakan small scale SPPG, ya, di mana kita bicara tentang memberi makan 500 siswa. Bagaimana kita memberi makan kepada anak-anak di posyandu. Dan satu hal lagi, memberi makan anak-anak di posyandu dengan siswa itu beda.
menunya beda. Anak-anak balita dengan anak-anak SD SMA itu beda. Sehingga perlu diciptakan SPPG khusus untuk anak-anak balita. Yang mereka kalau masak itu seragam, ini untuk anak balita semua. Kalau SPPG itu masak harus 2 jenis, satu untuk anak SD, SMP, SMA, satu untuk balita. Itu chefnya jadi puyeng itu untuk memikirkan 2 jenis menu ya yang harus disajikan setiap hari dan selalu berubah, berganti kan. Nah oleh karena itu kalau kita lihat sekarang SPPG yang melayani balita itu masih terbatas. Satu SPPG yang melayani 2.000, itu anak balita yang dia layani bisa hanya 100 sampai 200. Padahal dia targetnya 2.000 sampai 3.000. Nah, padahal kalau kita melihat anak-anak balita ini adalah termasuk fokus dari pengentasan problem gizi. Ya, jadi ini yang mungkin perlu direnungkan juga ya oleh siapapun yang terlibat di dalam penyelenggaraan MBG ini. Kalau memangnya nanti bisa diupayakan, ada pemisahan antara SPPG anak sekolah dengan SPPG mulai dari anak-anak balita, kemudian anak-anak dalam usia di bawah 2 tahun. Oke, harapannya seperti itu bisa ada pengklasifikasian. Nah terakhir nih Prof, sebelum kita usai berbincang ini, apa pesan Prof sendiri untuk masyarakat agar semakin sadar dan juga peduli terhadap pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari, Prof? Ya, saya ingin mengatakan bahwa kecukupan gizi yang berkualitas itu bisa dipenuhi kalau kita mengkonsumsi aneka yang beraneka ragam. Karena itu merupakan salah satu poin dari gizi seimbang adalah keberagaman makanan yang dikonsumsi. Yang kedua adalah bahwa makanan bergizi itu jangan dikonotasikan sebagai makanan yang mahal. Karena makanan yang bergizi itu juga bisa diperoleh dari pangan-pangan lokal yang harganya tidak terlalu mahal. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses pangan hewani, dan pangan hewani itu selalu konotasinya mahal, maka di sini pemerintah harus berperan bagaimana menurunkan harga-harga pangan hewani agar lebih terjangkau. Saat ini harga pangan hewani yang relatif terjangkau itu adalah telur, yang harganya sekitar 25.000, 30.000 1 kilo. Tapi kalau kita bicara susu, daging sapi, itu adalah komoditas-komoditas yang sangat mahal. Dan itu peran pemerintah sangat diharapkan. Kalau saya bisa membeli susu di tingkat peternak 7.000, mengapa saya harus membeli susu sampai 25.000 1 liter ketika saya masuk ke swalayan? Itu kan suatu perbedaan harga yang sangat jomplang. Dan siapa yang menikmati dari 7.000 ke 25.000? Nah, kalau zaman dulu saya masih kecil itu minumnya susu fresh langsung dari peternak, artinya ada tukang yang mengantarkan botol susu di depan rumah. Sekarang sudah tidak ada seperti. Kalau Anda minum susu, datanglah ke supermarket, ambil susu yang harganya 25.000 1 liter, bukan 7.000 1 liter. Gitu, Mas. Baik, siap. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Ali Kosam, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB. Terima kasih sudah memberikan informasi terbaru dan insight-nya. Semoga teman-teman yang menyaksikan perbincangan kita di Bagian Talks ini bisa menambah insight baru bagi mereka semuanya. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi Prof. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Demikian perbincangan singkat di Bagian Talks dalam edisi kali ini terkait gizi untuk semua, membangun literasi dan kemandirian gizi lewat program Makan Gizi Gratis. Sampai ketemu di program dan juga Bagian Talks berikutnya.